akan turunkan sedikit spektrumnya dengan nilai terkecilnya. Saya mundur ke 1905, 23 tahun sebelumnya, bertempat di Tanah Abang sekarang, tepatnya 17 April 1905, 13 Jumadal Akhirah 1323. Kita bersepakat bahwa di satu titik yang telah tadi banyak diulas, Indonesia ini bukan negara agama, tapi spirit menjalani kebangsaannya diisi dengan spirit agama. Dan justru dengan nilai spirit itulah yang paling cepat melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kelak bahkan bukan hanya kalimat takdirnya, kalimat iman dan takwanya pun yang bagian dari kosakata keagamaan itu banyak muncul di konfigurasi undang-undang kita. Maka 5 orang habaib disertai dengan beberapa tokoh datang balik dari Kauman Yogyakarta yang bernama Muhammad Darwish, kelak dikoordinasikan ke Jombang yang dikenal dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, yang ketika saya riset pun ternyata dua-duanya bertemu di satu nasab. Walaupun yang satu, ini saya nggak tahu nih, yang NU pun hafal apa enggak ini deh. Jadi kalau kita buka sekarang ada Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari yang mengumpulkan 19 kitab itu. Yang pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim. Saya mengajarkan kitab itu di Masjid Al-Azhar Jakapermain. Besoknya mau ngajar, malamnya saya mimpi ketemu Gus Dur. Saya bilang, Gus, saya izin mau ngajar kitab ini. Di mimpi, Pak. Beliau lihat saya lalu tersenyum. Saya anggap itu ijazah, walaupun mungkin beliau bertanya, iki kok piye orang Muhammadiyah ngajar kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Tapi yang paling menarik di kitab keduanya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini banyak saya riset. Sebelum masuk kedua ini, maka dijelaskan yang saya baca ada nasab. Huwa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Ma'ruf bi Pangeran Benawa bin Abdurrahman Al-Mulaqab bi Joko Tingkir ay Sultan Hadiwijaya bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdullah Walid Raden Ainul Yakin Al-Ma'ruf bi Maulana Ishaq, yang dikenal dengan bapaknya Sunan Giri. Di Maulana Ishaq, ternyata ketika saya lihat nasabnya Muhammad Darwish yang sejak muda belajar di Kiai Haji Soleh Darat dengan Syekh Hashim dan berangkat ke Mekah, pulang kemudian menjadi Ahmad Dahlan, ditemukan nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Jurukapindo bin Kiai Gerbek 1 bin Kiai Gerbek 2. Gerbek 2 itu yang bikin apem lakuwata, yang buyutnya Pak Erlangga Hartarto itu, yang di Klaten itu. Nyambung ke atasnya ketemu di Azmatkan. Azmatkan itu nyambung dari Maulana Ishaq. Baru nanti ke atasnya Zainal Abidin, ke Al-Husain, ke Al-Hasan, ke Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tirth bin Adam alaihi salam. Jadi ormas besar yang nyambung nasabnya ke Nabi Adam itu 2. 1 NU, 2 Muhammadiyah. Dan yang paling menarik, itu risalahnya saya temukan selalu saling melengkapi. Dan justru dengan melengkapi itulah kemudian berwujud ke depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nilai-nilai keagamaannya dituangkan dalam undang-undang. Kita sejak pembukaan preambul itu, kalimat pertamanya yang muncul, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi memang keinginan luhur itu sudah banyak, tapi karena berkat dan rahmat Allahnya belum turun seketika, belum dapat kemerdekaan. Kapan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu turun? Ternyata ketika semua stakeholder ulamanya itu bisa duduk,
dan kejeniusan mereka yang sangat luar biasa, bukan hanya pakar di bidang agama, tapi juga pakar di bidang tata negara, konstitusi. Itu Mbah Hashim tuh, itu saya sampai pelajari hampir semua disiplin ilmu hadis ada sanadnya, Pak. Bu. Karena itu wajar ulama-ulama kita yang di NU, di Muhammadiyah, karena hafal kitab-kitab hadis dengan isinya, maka semua kurikulum kehidupan di kitab hadis itu ditempatkan sesuai dengan tupoksinya. Saya sayangkan anak-anak kita sekarang kalau ngaji hadis, hafal 1, hafal 2, hafal 3, selesai. Dulu orang mengaji, kurikulumnya diterapkan dalam kehidupan karena tidak disusun kitab hadis ini, kecuali berurutan secara tematik yang membentuk kurikulum kehidupan. Imam Al-Bukhari 97 topik. Menyebut kitabnya dengan Al-Jami', Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab saya isinya tematik komprehensif, 97 topik, berisi panduan dari Nabi, dari kesehariannya sampai tuntunan berkehidupan. Imam Muslim membuat 54 topik, diberi nama dengan sama Al-Jami'. Dan di topik ke-33 itu didapatkan Kitabul Imarah, kitab kelola tata negara. Itu hatamnya bab tentang tata negara itu menjadikan mereka bisa bertemu bukan hanya di tatanan praktikal fikih. Kitabul Buyu', siapa saudagar-saudagar yang ada pada saat itu? Yang Muhammadiyah mana? Yang NU mana? Dipertemukan dengan syarikat dagang Islam, mensuplai perjuangan kemerdekaan, maka semua support terkait dengan materi datangnya ternyata dari saudagar-saudagar yang dinilaikan, diberikan motivasi nilai keagamaan. Saya 2 bulan lalu ada di Amerika.